Setelah training ini, rasanya saya akan langsung mengimplementasikan Spark ya, atau PySpark dalam project saya gitu. Kita memperoleh data itu dari berbagai macam source ya, source yang berbeda-beda. Nah, di situ tantangannya. Semua pengambilan datanya masih batch processing, belum ada yang streaming processing. Seperti itu sih. Seiring bertambahnya volume data, kita juga perlu nih resource yang besar juga, terus juga uh, tools atau segala metode gitu ya, yang diperlukan untuk mengolah data yang lebih besar gitu ya, dengan kecepatan yang tinggi gitu. Jadi menurut saya tantangan itu sih, karena volume data yang besar, cara mengolahnya pun perlu dengan teknologi yang tepat gitu ya. Training di algoritma kemarin sih sangat membantu untuk kita mencoba ke streaming processing data sih. Jadi kan karena selama ini kita belum pernah melakukan streaming processing data, nah mungkin nanti berkat dari training ini kita bisa mencoba untuk melakukan streaming data processing. Saya sebagai data analis jadi dapat insight-insight gimana sih cara mengolah uh, data besar gitu ya, yang dimana ternyata kita bisa nih ngolah data dengan Spark ini dengan cara yang lebih cepat dan efisien gitu. Jadi sangat membantu sih training dari algoritma ini buat ngajarin kita terkait Spark. Ternyata ada hal yang perlu diperhatikan lagi dan perlu di-highlight, yang dimana itu adalah men-setup Spark-nya, dimana kita harus coba menselaraskan dengan tools-tools existing yang ada gitu. Jadi menurut saya ketika training kemarin sangat terbantu oleh algoritma, karena udah bikin guideline, terus juga udah bikin tutorial dengan detail ya gimana cara setup. Itu salah satunya. Rencananya saya akan mengimplementasikan streaming processing ini pada data scraping gitu. Jadi yang tadinya sebelumnya scrapingnya itu adalah batch processing, nanti akan mungkin akan saya pindahkan menjadi streaming processing seperti itu. Setelah training ini, rasanya saya akan langsung mengimplementasikan Spark ya, atau PySpark dalam project saya gitu. Kita misalkan nggak ngerti materinya, kita tanya di kolom chat itu ada tim yang membalas dengan cepat gitu. Kendala dalam aplikasi atau tools yang digunakan dari tim algoritma itu selalu sigap gitu untuk menanyakan dan membantu kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Approach pembelajaran yang sangat praktikalnya itu dari algoritma ngajarin itu sangat praktikal. Jadi bisa kebayang aja implementasinya gimana pas udah di dunia kerja gitu ya. Sudah sangat membantu sih dari tim algoritma ya, karena ya kita setelah training ini kita ya bisa belajar sendiri dengan guideline yang diberikan algoritma gitu. Dari tim algoritma sih sangat gercep ya ngebantunya gitu. Udah ada timnya juga kan untuk membantu kita secara personal seperti itu sih. 9,5/10 ya instrukturnya, baik itu dari teaching asistannya juga, mereka punya pemahaman materi yang ya cukup kuat gitu ya, dan teaching asistannya pun bisa membantu dengan secara detail juga ya, dan responsif. Kalau untuk trainernya sih mungkin dari saya 8/10. Kalau dari tim teachingnya 10/10. Kalau kesannya sih secara materi dan pengajarnya sangat baik ya dalam trainingnya gitu, jelas dan mudah dimengerti. Aku cukup apresiat dengan profesionalismenya dari tim algoritma sih, karena dari awal, dari kita discuss materi apa aja yang akan disampaikan gitu ya, sampai ya dari waktunya gitu kan, dari apa aja sih yang deliverable yang perlu dicapai gitu ya, itu ya sangat kolaboratif lah gitu. Jadi enak kita ngebangunnya gitu. Kalau dari saya sih akan merekomendasikan ke teman-teman maupun rekan-rekan yang lainnya ya untuk training di algoritma. Kian banyak saya melakukan training baru di algoritma sih yang tim teachingnya tuh sangat membantu gitu kalau ada kendala. Pasti ya, saya akan merekomendasikan algoritma ke rekan-rekan lain ya. Karena menurut saya algoritma ini bisa jadi semacam jembatan ya. Jembatan baik dari itu pemula, itu pun profesional ke tingkat yang lebih tinggi.